Silahkan masuk. Izin dokter, izin memulai 001 Rika Nurahini dok. Baik, jadi di sini review skenario yang saya dapatkan yaitu seorang wanita 28 tahun dengan keluhan tampak pucat, lalu mudah lelah, merasa lemas dan sering pusing. Lalu siklus menstruasinya juga tidak teratur. Pada pemeriksaan fisik di sini yang paling khas itu didapatkan konjungtiva pucat dan kulit tampak kering. Lalu pada pemeriksaan lab yang paling khas itu didapatkan serum ferritinin yang rendah. Nah, berdasarkan dari review skenario ini, maka diarahkan ke diagnosis yaitu anemia defisiensi zat besi. Lalu di sini saya mengambil basic biomedik yaitu anatomi dan fisiologi dari bone marrow, yang dimana bone marrow ini biasanya itu terletak di tulang-tulang panjang dan juga di tulang-tulang pipih. Tulang-tulang panjang itu seperti os femur dan juga os humerus. Lalu tulang pipih seperti tulang sternum dan juga tulang iliaca. Untuk bone marrow ini sendiri terbagi menjadi epifisis, metafisis, dan juga diafisis. Di bone marrow ini terjadi proses pembentukan eritropoietin. Lalu selanjutnya kita bahas dari definisinya. Definisi dari anemia zat besi ini sendiri adalah berkurangnya kadar hemoglobin karena penurunan zat besi. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa dari penurunan zat besi ini, zat besi akan membantu sintesis heme kemudian menjadi hemoglobin. Jadi ketika penurunan zat besi maka akan terjadi juga penurunan pada kadar hemoglobin. Lalu yang kedua, untuk etiologinya di sini ada penurunan asupan zat besi, gangguan penyerapan zat besi, dan juga peningkatan kebutuhan zat besi. Yang keempat itu karena pendarahan. Nah, berdasarkan dari etiologi ini, faktor risikonya itu biasanya umur itu biasanya pada anak-anak dan juga pada balita. Untuk anak-anak dan balita karena mereka itu membutuhkan lebih banyak zat besi sebagai proses pertumbuhannya mereka. Lalu jenis kelamin itu biasanya pada perempuan. Berdasarkan skenario juga didapatkan bahwa adanya siklus menstruasi yang terjadi pada perempuan yang dewasa. Lalu selanjutnya sosial ekonomi, yang dimana untuk sosial ekonomi ini biasanya itu terjadi pada orang dengan tingkat sosial ekonomi itu yang rendah, sehingga biasanya anak-anak mereka itu terjadi malnutrisi. Nah, selanjutnya untuk kalau diagnosis yang harus kita lakukan itu anamnesis. Berdasarkan dari skenario didapatkan pasien mudah lelah, merasa lemas dan sering pusing. Lalu biasanya untuk anemia defisiensi besi itu ditandai dengan 3L yaitu lemah, letih, dan juga lesu. Lalu untuk pemeriksaan dilakukan PEMFIS dari head to toe. Yang pertama itu kita bisa nilai keadaan umum terlebih dahulu. Biasanya itu pasien tampak lesu dan juga pucat. Lalu untuk pemeriksaan di bagian kepala biasanya didapatkan kerontokan, konjungtivitis, dan juga atrofi pada papil-papil lidah. Nah, selanjutnya lanjut kepada pemeriksaan di bagian leher, yang dimana itu biasanya didapatkan peningkatan pada GVP. Lalu pemeriksaan pada bagian regiotoraks, yang dimana pada regiotoraks itu biasanya didapatkan murmur, dan juga pada regio abdomen biasanya didapatkan splenomegaly. Lalu pada ekstremitas biasanya didapatkan koilomekia atau yang kita sebut dengan kuku sendok. Nah, berdasarkan dari alur diagnosis, selanjutnya kita akan bahas bagaimana patofisiologinya. Untuk patofisiologinya itu pertama dari etiologi seperti penurunan asupan zat besi, gangguan penyerapan zat besi, peningkatan kebutuhan zat besi, dan juga pendarahan, yang dimana hal ini akan menyebabkan tubuh kita itu kekurangan zat besi. Ketika tubuh kita itu kekurangan zat besi, akan membuat penurunan dari sintesis zat besi, yang dimana yang sudah dikatakan tadi bahwa zat besi ini membantu untuk sintesis hemoglobin. Nah, kalau zat besinya menurun, otomatis produksi hemoglobinnya tidak mencukupi kebutuhan. Ketika produksi hemoglobin tidak mencukupi kebutuhan, ini akan muncul di pemeriksaan lab yaitu eritrositnya itu mikrositik dan juga hipokrom, yaitu eritrosit yang kecil dan juga pucat. Selanjutnya produksi hemoglobin tidak mencukupi kebutuhan ini menyebabkan terjadinya anemia. Dari anemia ini akan menyebabkan penurunan sel darah merah dan warna merah pada darah itu dia berkurang sehingga menyebabkan pucat. Lalu transport oksigen juga akan menurun sehingga menyebabkan lemah, letih, dan juga lesu. Lalu selanjutnya itu ada mekanisme yang tidak diketahui juga pada anemia defisiensi zat besi ini biasanya menyebabkan koilomekia atau kuku sendok. Nah, berdasarkan alur diagnosisnya, selanjutnya kita akan melakukan tata laksana pada pasien. Yang pertama itu biasanya pasien juga tidak datang tanpa gejala, sehingga biasanya gejala ditemukan ketika sudah dilakukan screening. Sehingga di sini kalau pasien tanpa gejala kita tingkatkan asupan zat besinya, misalnya minta pasien untuk makan makanan yang tinggi zat besi seperti daging. Lalu kita minta pasien untuk menghindari makan, minum teh, kopi, dan juga antasida, yang dimana ini akan menghambat sintesis dari besi. Lalu untuk obatnya ada obat lini pertama. Obat lini pertama yang biasa dikasih itu adalah besi elemental 150 sampai 200 mg. Itu bisa kita berikan ferrosulfat 325 mg 3 kali 1, ferrofumaral yaitu 325 mg 2 kali 1, dan ferrogluconat yaitu 325 mg 4 kali 1. Yang dimana
pengobatan ini kalau diberikan secara peroral, lalu kalau misalnya pengobatan ini tidak berhasil, maka akan kita lanjutkan dengan pengobatan lini kedua, yaitu besi parental, yang dimana besi parental ini itu jika malabsorpsi terhadap obat peroral dan juga ketika intoleransi. Lalu ketika terjadi HB di mana HB-nya kurang dari 7, maka kita akan lakukan transfusi dari PRC. Lalu kita lakukan pemantauan pada pasien dalam 1 bulan. Biasanya itu dalam 1 bulan ada targetnya 2-3 minggu itu targetnya terjadi peningkatan 1 gram desiliter dari hemoglobin. Tapi kalau tidak ada peningkatan dalam 1 bulan maupun 2-3 minggu lalu gejalanya memburuk, maka indikasi ini kita bisa rujuk pasien. Lalu kita lanjutkan, kalau misalnya dalam 1 bulan sudah membaik gejala pasien, maka kita pantau lagi selama 3 bulan. Lalu kita lanjutkan dalam 6-12 bulan dengan dosis 60 mg. Nah, untuk 6-12 bulan ini itu dia bertujuan agar kita menggantikan cadangan-cadangan dari zat besi tadi yang sudah hilang karena terjadinya defisiensi. Lalu kita juga bilang ke pasien bahwa nanti ada efek dari obatnya, yaitu misalnya pasien merasa mual muntah dan juga fesesnya atau ketika pasien buang air itu akan berwarna hitam, tapi ini bukan karena ada masalah di lambung, melainkan hal ini tuh karena zat besi yang keluar saat pasien mengonsumsi obat-obatan ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke komplikasi yang bisa terjadi itu gangguan tumbuh kembang, ini biasanya pada bayi, lalu kelahiran prematur itu terjadi ketika anemia defisiensi zat besi terjadi pada ibu hamil, dan yang ketiga itu bisa terjadi gagal jantung. Nah, selanjutnya untuk prognosis ini itu sangat bergantung bagaimana cara merawat atau mendasari penyakit dasarnya ketika diatasi dengan baik atau tidak. Lalu selanjutnya untuk pencegahan kita bisa konsultasi untuk gizi ke dokter spesialis gizi, lalu peningkatan zat besi, dan juga menghindari makanan dan juga minum teh. Jadi ketika pasien makan besar, kita bilang jangan dibarengi dengan minum teh. Lalu kita screening bayi, ibu hamil, dan anak untuk mencegah terjadinya anemia defisiensi zat besi lebih lanjut. Izin dokter, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dokter. Jadi baik, tadi penjelasannya mulai dari anatomi sampai prognosis itu kurang lebih sudah sangat bagus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu diagnosis banding kamu dari skenario apa selain anemia defisiensi zat besi? Izin dokter, izin menjawab. Untuk diferensial diagnosis dari anemia defisiensi besi ini sendiri itu ada anemia sideroblastik, anemia penyakit kronik, dan juga talasemia, dok. Oh, baik. Mungkin waktu sudah habis. Terima kasih, Dek. Boleh keluar, Dek. Terima kasih dokter.